Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini bahasan kita melanjutkan dari tadabbur surah juz amma atau surah-surah pendek. Hari ini kita sampai kepada surah Al-Maun, ya, barang yang berguna. Al-Maun artinya adalah barang yang berguna. Surah Al-Maun disebut juga surah Ad-Din. Ulama juga menyebutnya surah Takdzib dan juga disebut surah Yatim. Ya, banyak sekali sebutan untuk nama surah Al-Maun. Ini diambil dari kata yang ada di dalam surat itu sendiri. Ya, ada kata-kata ad-din, ada kata-kata yukadzibu, maka disebutnya takdib. Kemudian yadu'ul yatim, ada kata-kata yatim, maka disebut ini surah selain Al-Maun, yaitu ad-din, takdib, ataupun yatim. Dan surah ini, surah yang turun kepada Rasul SAW, wahyu ke-17. Ya, turunnya wahyu ke-17. Sebab turunnya adalah ketika seorang Abu Sufyan saat itu. Abu Sufyan ini punya kebiasaan menyembelih unta. Ya, setiap satu pekan dia sembelih untanya, satu pekan disembelih untanya, dibagi-bagikan ke sekitaran penduduk Mekah. Tapi suatu hari ada anak yatim yang mendatangi Abu Sufyan ini untuk meminta daging untanya. Lalu Abu Sufyan marah, bahkan mendorong anak yatim itu sampai tersungkur, maka turunlah ayat ini. Nah, itu sebab turun ayat surah Al-Maun. Ada yang mengatakan juga riwayatnya yang mendorong adalah bukan Abu Sufyan tapi Abu Jahal. Ya. Namun intinya adalah surah ini satu kabar bagi kita, ya, satu peringatan bagi kita, sebuah esensi dari ibadah kita kepada Allah, yaitu yang berhubungan dengan Allah, kemudian yang berhubungan dengan manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, ini adalah tentang surah Al-Maun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan membacakan dulu surah Al-Maun. Mungkin ada yang mau membacakan dulu, silahkan. Sebelum kita bedah isi dari surah Al-Maun ini. Siapa yang ingin bersedekah waktunya dan bacaannya, silahkan. Silakan. Ada teman-teman sahabat Wijaya. Aku udah, Tat. Boleh. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim, jazakillah khair.
mudah-mudahan dengan dibacakannya surah Al-Maun ini Allah semakin menambahkan keberkahan dalam majlis kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mentadabburi ayat ini satu ayat, mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran itu sendiri dan semakin membuat kita tahu siapa diri kita hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang ada di dalam surah ini atau kita sudah keluar dari sifat-sifat karakter orang-orang yang ada di dalam surah ini. Kita akan melihat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu terjemahannya. Ya, secara terjemahnya dikatakan, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kata-kata aro'aita itu sama dengan hal ro'aita. Aro'aita, hal ro'aita. Artinya ini adalah pertanyaan, apakah? Kalau ada dalam Quran kata-kata hal ataka haditsul qasyiyah, ya, hal itu apakah? A itu juga apakah dalam bahasa Arab. Maka ini pertanyaan. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah ini kalam Allah, bukan berarti Allah itu nggak tahu apa yang terjadi atau Allah tidak tahu siapa saja orang yang mendustakan agama. Ya, jadi seolah-olah ayat ini Allah bertanya, kamu tahu nggak siapa saja orang yang mendustakan agama? Nah, bukan berarti Allah itu tidak tahu, karena Allah Maha tahu. Tapi di dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada siapapun, ya, orang-orang yang dia itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ya, dia tahu bahwa ada orang yang mendustakan agama tapi dia pura-pura tidak tahu. Ya, atau memang dia tidak tahu dan tidak mau cari tahu, maka Allah beritahu. Ya, ini adalah kata-kata ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Jadi Allah ingin memberitahu kepada kita. Ini kabar, ya, bukan Allah tanya karena Allah tidak tahu. Allah ingin menyampaikan kepada kita karena Allah Maha tahu dan barangkali kita nggak tahu, maka Allah kasih tahu. Ya, itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ilmu tafsir kalimat ini disebut juga lit-ta'jib. Ya, lit-ta'jib artinya satu pertanyaan tapi ada unsur heran di sana. Ya, pertanyaan tapi ada unsur keheranan bercampur dengan rasa heran. Ya, maksudnya gini, ketika ada orang bertanya, kamu tahu nggak orang yang mendustakan akhirat itu seperti apa? Ya, dan yang pertanyaan yang bercampur heran, dia mengatakan, kok ada ya orang yang mendustakan agama? Nah, itu kira-kira. Kok ada sih orang yang tidak percaya dengan alam akhirat? Kok ada ya orang seperti itu? Heran. Ya, kira kok ada ya orang yang nggak percaya sama alam akhirat? Apakah dia tidak berpikir dengan akalnya? Afala ta'qilun? Anda tidak percaya dengan akhirat. Afala ta'qilun? Apakah Anda tidak berpikir? Ya, padahal subhanallah, Allah menciptakan akal ini untuk bekerja. Fungsi akal itu untuk bekerja, makanya kata-kata di dalam Al-Qur'anul Karim ketika berbicara akal selalu diungkap dengan kata kerja. Ya, fi'il disebutnya dengan fi'lun, kata kerja. Ta'kilun, ya'kilun, ya, selalu dengan kata kerja. Artinya akal ini harus bekerja. Ya, dengan apa? Dengan kita bisa melihat ini keburukan, ini kebaikan, ini mendustakan, ini tidak mendustakan. Nah, maka ini subhanallah menjadi pertanyaan tapi plus bercampur dengan rasa heran. Ya, ini kata-kata dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, keterangan yang kedua. Nah, kemudian din. Nah, di Quran terjemah sering kita menemukan kalimat din itu diartikan sebagai agama.
ya kan? Mendustakan agama. Nah, di dalam kaidah Al-Qur'an ketika huruf dal, kemudian ya, kemudian nun ini menjadi satu kalimat, bisa bentuknya bermakna agama, din, bisa bermakna hutang, dain, ya, din, dain, ini memiliki arti apa? Hubungan antara dua pihak, yang satu ini punya kuasa, yang satu tidak punya kuasa. Jadi pahami nggak kira-kira? Bismillah. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ada huruf dal, ya, dan nun, ini menunjukkan dua pihak yang saling berhubungan. Tapi yang satu ini punya kuasa, yang satu dia lemah. Contoh, kita lihat kata din. Din itu artinya agama. Nah, agama itu ada dua hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara Allah dan hambanya. Ada dua hubungan. Siapa yang kuat di sini? Yang kuat adalah Allah. Yang kuasa Allah. Yang lemah hamba. Nah, itu din. Nah, kemudian dalam kata lain, dain. Dain itu hutang. Hutang, orang yang berhutang pasti dia berhubungan dengan orang yang lebih derajatnya di atas orang yang meminjam. Siapa yang derajatnya di atas? Orang yang memberi pinjaman. Makanya dain pun ada dua hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu dain. Kira-kira jelas ya? Ini kata-kata dain. Ya, din kemudian apa? Dain. Nah, pokoknya kalau seandainya kita menemukan kata-kata dain atau din, ya, yang diartikan agama ataupun diartikan dain itu hutang, pasti ada hubungan dua sosok dua sosok hubungan, yang satu kuat, yang satu ini lemah. Begitupun ketika diartikan hari pembalasan. Hari pembalasan. Artinya di hari itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang berkuasa, ada yang tidak punya kuasa. Siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah Allah yang memberikan balasan. Yang lemah kita yang menerima balasan. Nah, itu makna daripada din kalau diartikan hari pembalasan. Nah, maka orang, ya, yang dikatakan orang ini heran, ya, orang yang heran ini dia bertanya, kok ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Ya, yang ketiga ini, kok ada orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi sementara kita di dunia ini hidup diperintahkan untuk beramal soleh? Bagaimana mungkin tidak ada balasan? Kalau seandainya dunia ini ujungnya ditutup dengan kematian lalu selesai, maka akan menjadi satu kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, yang berbuat maksiat enak. Kenapa? Dia zina, dia gibah, dia maksiat, dia zalim, dia korupsi, dia membunuh. Setelah itu mati, selesai. Tidak ada pembalasan. Bagaimana orang yang ibadah, yang siang malamnya sujud kepada Allah, tidak kenal lelah, tidak kenal istirahat, selalu taat kepada Allah, selalu sabar dalam ujian, selalu meninggalkan daripada yang Allah haramkan. Kalau tidak ada kehidupan lagi, tidak ada balasan lagi, maka ini kerugian bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan keberuntungan bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Makanya Allah itu sangat adil. Tidak mungkin dunia ini, ya, menjadi ukuran sehingga ditutup dengan kematian lalu selesai. Ya, mustahil. Makanya subhanallah, sangat wajar teman-teman yang dirahmati Allah, kalau seandainya di dunia ini apapun, permasalahan apapun tidak pernah tuntas selesai dengan sempurna. Nggak pernah selesai. Coba di dunia, apa yang selesai? Ya, di dunia ini bicara keadilan tidak pernah akan selesai. Di dunia ini bicara kebenaran, yang salah bisa benar, yang benar bisa jadi salah. Yang membuka donasi baik-baik,
untuk disumbangkan dibilang korupsi, yang korupsi terang-terangan malah tidak dihukumi. Itu dunia. Makanya nggak selesai kalau dikatakan dunia ini menjadi tempat untuk pengadilan, tidak akan pernah menemukan keadilan hakiki. Kapan keadilan itu? Keadilan itu akan muncul nanti ketika jumpa dengan yaumuddin, hari pembalasan. Ya, itulah keadilan yang seadil-adilnya. Makanya di dalam Al-Quran jelas Allah katakan yauma tublas sarair, kata Allah. Yauma tublas sarair. Akan ada satu hari di mana semuanya keburukan manusia semuanya dibongkar oleh Allah, dibuka oleh Allah. Yauma tubla, ya tubla, bala ditampakkan. Bala itu ditampakkan. Sarair, keburukan, jamak daripada sar. Semuanya keburukan akan ditampakkan. Kapan? Di hari pembalasan. Makanya subhanallah, nanti di hari pembalasan itu akan ada satu kitab. Ya, dan kitab ini sebetulnya kita yang memproduksinya. Kita yang buat, kita yang ngarang, kita penulisnya, tapi yang kaget juga kita nanti. Ya. Yang kaget juga kita. Apa nama kitabnya? Buku Catatan Amal. Ya, buku Catatan Amal Soleh. Atau kitab. Ya, kitab Catatan Amal Soleh kita. Nah, itu nanti di akhirat Allah akan tampakkan dan membuat kita ini kaget. Ada dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika seseorang ini datang kepada Allah, lalu orang ini mengatakan, ya wailatana mali hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Rabb, celaka kami. Ini betapa celakanya kami. Kitab apa ini? Dia bertanya, ini kitab apa? Dilihat dari yang kecil, yang besar, semua tercatat. Ya, semua apapun yang kecil-kecil dicatat, yang besar dicatat, dan naudzubillah. Kalau seandainya isinya ini adalah keburukan semua, maka inilah kecelakaan. Ini kecelakaan. Maka subhanallah, ayat ini bukan dongeng. Ya, sekali lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini adalah bentuk dari ungkapan Allah ingin memberitahu kepada orang yang pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, plus ini pertanyaan plus rasa heran. Kalau ada orang yang mengatakan, emang ada hari pembalasan? Maka Allah katakan, ingat, ini semua akan dibuktikan nanti kelak di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman, kalau dia yakin, dia akan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Man arafa bu'da syafar, man arafa bu'da safar ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Perjalanan akhirat itu jauh. Maka kalau dia tahu, dia akan mempersiapkan semuanya. Ya, itu adalah ayat yang pertama. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kemudian subhanallah, sebelum kita masuk ayat kedua, saya akan sampaikan dulu satu ilustrasi. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama ya? Nah ini nih. Apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ada di ayat pertama ini? Maka ada pertanyaan juga dari seorang murid kepada syekhnya. Syekhnya, muridnya saat itu datang lalu bertanya, ya syekh, bagaimana cara mengukur diri kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama atau kita justru orang-orang yang mensyiarkan agama? Ini pertanyaan murid kepada syekhnya. Lalu syekhnya menjawab dengan sebuah analogi. Kata syekhnya begini, Bulan, kalau seandainya ada seseorang yang datang kepadamu, orang ini meminta bantuan. Orang ini meminta bantuan. Entah dia pengemis, atau dia minta sumbangan, atau apa. Pokoknya dia minta bantuan. Kemudian ada orang lain lagi datang kepada Anda, membawa uang sebanyak 1 miliar, memberikan kepada Anda dengan cuma-cuma. Ini ada dua pertanyaan dari syekhnya kepada muridnya. Yang pertama, ada orang datang minta-minta. Yang kedua,
ada orang datang dengan memberikan hadiah berupa uang. Kira-kira pertanyaan syekhnya kepada muridnya ini, mana yang membuat kamu lebih senang? Kejadian pertama atau kedua? Subhanallah. Ini cara mengukur. Lalu apa dikatakan oleh muridnya? Saya lebih senang kedatangan orang miskin, minta-minta. Itu kata muridnya. Subhanallah. Ya, kata muridnya, saya lebih senang kedatangan orang miskin yang pertama yang minta-minta. Kata syekhnya, subhanallah. Berarti kamu termasuk orang yang tidak mendustakan agama. Nah, sesederhana itu. Jadi kita bisa mengukur dari mana ukurannya, apakah kita ini menjadi orang-orang yang mendustakan agama atau tidak. Lihat dua kisah tadi. Nah, tapi subhanallah disempurnakan lagi jawaban daripada murid ini. Kenapa kamu memilih orang yang miskin meminta pertolongan kepadamu lebih membuat kamu senang? Subhanallah. Apa kata murid ini? Ya Syekh, kalau kita didatangi orang miskin, minta pertolongan kepada kita, atau siapapun yang kesulitan lalu minta tolong kepada kita, hakikatnya Allah sedang memaksa kita untuk kita menjalankan harta kita ke surganya Allah. Ya, Allah sedang memaksa kita untuk memberangkatkan harta kita lebih dahulu ke surganya Allah, menunggu kita di sana. Sementara ketika kita bahagia dengan orang yang datang dengan uang 1 miliar tadi, memberikan hadiah kepada kita, justru ini adalah peluang untuk kita bisa lalai dari ibadah kepada Allah. Subhanallah. Jadi itulah ukurannya. Ya, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang dikatakan mendustakan agama? Ini menurut dari percakapan Syekh dan seorang muridnya. Nah, untuk lebih jelas, lihat ayat kedua. Di sini Allah langsung sebutkan. Jadi kita nggak usah bingung. Siapa ya yang mendustakan agama itu? Maka Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kenapa di sini Allah menggunakan kata-kata fadzalika? Fadzalika artinya apa? Artinya itu. Ya, itu seolah-olah jauh, padahal tidak ada yang jauh bagi Allah. Apapun yang berhubungan kepada Allah, ya dekat dengan Allah. Karena tidak ada yang jauh bagi Allah. Ya, Allah Maha segala-galanya. Nah, maksud daripada zalika, fadzalika, ini ulama mengatakan ini adalah bentuk kata litamyiz dalam bahasa Arab. Para mufasir mengatakan litamyiz. Litamyiz itu artinya sebagai hal yang perlu untuk dibesarkan. Karena selama ini mungkin kita menganggap remeh. Anak yatim mah biasa. Udah anak yatim, tahu yatim nggak punya bapak, tahu yatim. Kita menganggap itu biasa. Padahal itu menjadi ukuran apakah kita beriman kepada alam akhirat atau tidak. Ukurannya itu. Seperti apa sikap kita dengan anak yatim, seperti itulah standar ukuran keimanan kita. Ya, maka di sini digunakan kata fadzalika. Fadzalika artinya apa? Itu seolah-olah Allah ingin membesarkan masalah ini yang selama ini mungkin manusia menganggap ini masalah yang remeh. Ya, fadzalika. Ya, bahkan di kata-kata setelahnya fadzalika ladzi yadu'ul yatim. Allah menggunakan kata-kata yadu. Yadu'u itu kalau diartikan yadfa bil quwwah, artinya mendorong dengan sekuat tenaga, mendorong, menyungkurkan, kemudian sampai terjatuh, menghina, menghardik, itulah kata-kata yadu, ya, kata-kata yadu atau yadfa, ya. Makanya subhanallah ini adalah bagian dari hal yang Allah tidak suka. Orang-orang yang beriman ketika dia meremehkan anak yatim, dia menghardik, dia mencela, dia menghina, Allah nggak suka. Ya, makanya digunakan kata-kata yadu, bukan sekedar iwaswis. Kalau iwaswis mengganggu, ya, fadzalika ladzi yuwaswisul yatim, tidak. Tapi Allah gunakan kata-kata fadzalika ladzi yadu. Ya, artinya lengkap membuat anak yatim itu menderita, sengsara, menderita, terhina, membuat anak yatim sedih. Ya, itu
adalah kata-kata yadu. Nah, kenapa yatim? Kenapa ukurannya yatim? Subhanallah, yatim itu artinya secara bahasa adalah orang yang sedang dalam keadaan sendirian. Yatim berada dalam kesendirian. Karena memang dia sudah kehilangan seorang ayah, ya. Ayah itu adalah sebagai pelindungnya, sebagai pendampingnya. Maka setelah ayahnya wafat, dia disebut dengan yatim. Karena apa? Karena dia menyendiri. Dia menyendiri. Makanya subhanallah, Rasul SAW sangat-sangat mengapresiasi orang-orang yang bisa untuk apa? Mengasuh anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim, aku dan pengasuh anak yatim, kata Rasulullah, seperti dua jari ini di surga. Dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ya, itulah kata-kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Nah, kemudian ayat ketiganya ya dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah, ayat ini coba diperhatikan. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk kita pribadi yang memberi makan orang-orang miskin. Tapi di sini dituliskan wala yahuddu, maknanya adalah yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya apa? Kalau kita pribadi kita memang tidak sanggup, tidak mampu, mungkin nggak kita bisa memberikan apa anjuran kepada orang agar orang yang mampu itu memberi makan orang yang miskin. Karena nggak semua kita mampu. Ada yang ekonominya di atas, ada yang untuk makan sendiri saja kadang-kadang sulit. Ya, makanya di sini ayatnya sangat bijak sekali. Allah mengatakan dan tidak menganjurkan. Ya, siapa orang yang disebut mendustakan agama atau alam akhirat? Satu, dia menghadik anak yatim, dia menghinakan anak yatim. Kemudian yang kedua, dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya, dia tidak menganjurkan. Jadi dia tidak menyeru kepada orang, dia tidak menyampaikan pesan ini kepada orang. Ya, kalaupun dia melakukan sendiri, dia memberi, itu tidak cukup. Itu belum cukup. Makanya dikatakan apa? Yang Allah ajarkan ini adalah tolong menolong, saling mengajak, saling mendorong. Ya, dalam kebaikan. Tolong menolong yang dilihat. Saling apa? Saling mengajarkan kepada kebaikan. Jadi Allah ya secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kita ini saling membantu sampai menemukan solusi bagi anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin. Jadi gini, kalau mau memberikan usaha kepada orang, ya jangan kasih apa? Jangan kasih kolam, kemudian plus ikan, ya plus makanan, jangan. Cukup siapkan kolamnya. Lalu nanti bagaimana dia akan menjadikan kolam itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Atau sediakan lahannya, biar dia yang mengelolanya. Ya, itulah makna daripada Yahudu. Dia itu bukan hanya memberi, tapi dia bisa menemukan solusi untuk orang-orang yang miskin ataupun anak-anak yang yatim. Sehingga apa? Sehingga dia tidak selalu tangan di bawah. Ya, tidak selalu menunggu uluran tangan, tidak selalu meminta, ya. Tapi dia punya kekuatan. Ya, dia punya kehormatan, dia punya izzah untuk apa? Untuk bisa memberi. Bahkan subhanallah dia bisa menghidupi diri sendiri dan keluarganya tanpa harus berharap dari orang lain. Itu yang Allah inginkan. Jadi ajaran Islam itu subhanallah sangat luar biasa. Pedulinya luar biasa. Saya kurang setuju kalau ada orang mengatakan Islam itu ahli teror, Islam itu tidak peduli, Islam itu merusak. Saya kurang sepakat. Kenapa? Karena dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa masalah makan saja, memberi makan saja, ya Allah singgung dalam ayat ini. Artinya orang Islam itu harus saling peduli, saling empati kepada saudaranya.
Makanya dalam hadis Muslim dikatakan man salima qalal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang bisa apa? Orang muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, itu baru dia dikatakan seorang muslim. Ya, artinya apa? Kalau dia menyakiti orang dengan perbuatannya, dengan ketidakpeduliannya, menghardiknya, maka dikatakan dia belum seorang muslim. Ya, ini bukan kata-kata saya, tapi Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menyinggung sholat dalam ayat ini? Kenapa setelah wala yahuddu ala ta'amil miskin, kemudian fawailul lil musallin? Kenapa Allah singgung masalah sholat? Apa hubungannya ya kasih makan anak, mohon maaf, kasih makan orang miskin, kemudian tidak menghardik anak yatim, kemudian tiba-tiba Allah bahas masalah sholat? Apa hubungannya? Subhanallah, ternyata para ulama mengatakan salah satu yang membuat hati kita bisa lembut, ya salah satunya adalah dengan cara kita sholat. Ya, sholat itu melembutkan hati. Ya, sholat itu melembutkan hati, mudah tersentuh sifat kemanusiaan, sifat dermawan kita. Tapi syaratnya sholatnya benar. Nah, kalau sholatnya nggak benar, nggak juga tersentuh. Makanya orang yang naudzubillah, orang yang jarang sholat itu hatinya keras. Coba dicek. Kalau kita punya teman, punya saudara, punya komunitas, punya sahabat, hatinya keras, pastikan dia tidak pernah tersentuh dengan yang namanya air wudhu dan dia tidak pernah melakukan sholat. Ya, sholat itu mengeraskan hati. Ya, naudzubillah. Makanya Allah mengatakan, hati-hati jangan Anda menjadi orang yang mendustakan agama, mendustakan alam akhirat. Kenapa? Karena heran kalau ada orang yang mendustakan alam akhirat sementara hari kebangkitan itu ada. Ya, hari pembalasan itu ada. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan ataupun menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, itulah mereka. Nah, tapi subhanallah, orang-orang yang seperti ini pasti sholatnya bermasalah. Makanya di ayat selanjutnya tadi apa? Fawaidul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Kalau ada kata-kata maka artinya ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dengan kata-kata sebelumnya. Jadi tidak terpisah ayat ini. Makanya ada ulama yang berpendapat ayat ini turunnya ada yang mengatakan di Mekah. Tapi melihat ayat keempat ini di Madinah. Karena perintah sholat itu baru turun di Madinah. Sholat yang sempurna setelah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Ya, maksudnya baru sempurna di Madinah. Sholat dari dulu sudah sholat Rasulullah dan para sahabat sholat. Tapi baru sempurna sholatnya di mana? Di Madinah. Nah, maka dari keterangan itu, ya melihat dari kata-kata maka atau fawailul, ada maka di sini, ini membuktikan ayat ini tidak terpisah dan ada hubungan dengan ayat sebelumnya sehingga ulama menyepakatinya ayat ini turun di Mekah. Nah, turunnya di Mekah karena tidak terpisah sebetulnya kata-kata. Ya, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Fawailul musallin. Ada yang menarik, teman-teman yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, setiap Allah perintahkan kita sholat, coba kalau kita renungkan. Selalu Allah dengan kata-katanya aqimus shalah, selalu kata-katanya aqimus shalah. Ya, dan uniknya kalau Allah memuji orang-orang yang baik sholatnya, Allah mengatakan wal muqiminas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat Allah puji. Nah, bagaimana status al-musallin? Nah, kalau al-musallin ini dia sholat, fisiknya dia sholat, dia takbir, dia sujud, dia ruku, tapi hakikat sholatnya nol. Ya, substansi sholatnya tidak ada. Padahal dia sholat. Makanya Allah mengatakan bukan fawailul lil muqimis sholat. Tidak. Tapi Allah katakan fawailul lil musalli. Dia sholat, tapi sholatnya tidak berefek kepada dirinya. Subhanallah.
Apa penyebabnya? Nah, dijawab kalau dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Apa penyebabnya atau siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dikatakan orang-orang yang sholatnya dia itu lalai. Ya, dia lalai dari sholat. Kalau bicara lalai, orang yang sholatnya lalai itu subhanallah seperti sholatnya orang-orang munafik. Ya, seperti sholatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu dia sholat tapi sholatnya itu pura-pura. Dia sholatnya itu cuman basa-basi. Dia duhur sholat, dia asar sholat, dia maghrib sholat, tapi isya dia nggak sholat. Subuh dia tidak sholat, dia keberatan. Orang munafik. Makanya salah satu ciri orang munafik di dalam Al-Quran adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan sholat, sholatnya dengan bermalas-malasan. Nah, ini adalah bentuk kelalaian yang pertama yang mungkin naudzubillah kita pernah melakukan. Sholatnya ini adalah sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya, menggugurkan kewajiban. Subhanallah. Bahkan ada orang munafik itu kalau sholat subuh, orang munafik itu di waktu duha dia sholat. Karena dia memang malas untuk bangun subuh. Makanya ketika dia sholat duha itu dirapel dia. Ya, niatnya usolli fardot dubahi. Fardot dubahi. Kok dubahi? Ya, ternyata sholat duha sama subuh. Ya, duha sama subuh digabung. Ya, subhanallah. Ini adalah orang-orang yang munafik. Ya, naudzubillah. Jadi, siapa mereka yang sholatnya ini dikatakan celaka? Yang sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dari sholat. Ya, teman-teman dirahmati Allah, kita ini kalau sedang kehabisan pulsa misalnya, kita segera untuk mencari pulsa agar bisa terisi kembali kuota kita. Artinya kita tidak mau putus connecting, kita tidak mau putus dengan provider. Ya, sebentar saja sudah pusing, sudah panik, segera isi kuota. Tapi kenapa kita mudah memutuskan hubungan kita dengan Allah, sementara dengan provider kita nggak mau putus? Ya, anak orang yang sholatnya itu lalai, maka hakikatnya dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sholat itu adalah sama dengan silah, artinya hubungan. Connect-nya kepada Allah. Sholat. Ya, subhanallah. Jadi kalau dilihat ini adalah kata-kata alladzina hum an sholatihim ya sahun. Nah, ada ulama juga yang mengatakan, untungnya Quran mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Quran mengatakan orang yang dia lalai dari sholatnya. Artinya dia lalainya itu di luar sholat, bukan fi. Ya, kita nggak bisa kebayang kalau Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang-orang yang ketika dalam sholatnya dia sahun, dia lalai. Ya, untung Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim. Jadi ini di luar sholat. Ya, banyak kelalaian kita bukan di saat sholat, tapi kelalaian kita terjadi di luar sholat. Makanya esensinya sholat ya atau substansinya sholat adalah apa? Alladzina hum yuraun. Ya, kemudian wa yamnaunal maun. Lihat, ibadah sholat ini mengajarkan kepada kita satu, alladzina hum yuraun. Orang yang lalai dari sholatnya dia yang riya. Jadi sholatnya itu mau dilihat orang. Kalau dipuji orang, ada orang lewat dipuji, baca suratnya pendek, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, apalagi dikatakan Al-A'raf, Al-Anfal. Ya, pokoknya kalau yang dicari adalah perhatian manusia, dia pasti akan gila yang namanya pujian. Ya, gila pujian. Dia mau dilihat orang, mau dipuji orang. Riya. Naudzubillah. Ya, pokoknya Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nahl, semua lewat. Ya, memang lewat, memang nggak hafal ya, jadi lewat. Ya, naudzubillah. Nah, seorang ulama, ya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, mohon maaf, Imam Ali mengatakan, lil murai salasun. Ini kalau mau tahu orang yang riya itu gimana ya Ustaz? Orang yang riya itu kata Imam Ali, cirinya 3.
Ya, dalam kita sholat, apakah kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang ria? Maka lihat 3 ukuran ini. Yang pertama, yaksalu idakana wahdah. Orang yang ria, dia bermalas-malasan kalau dia dalam keadaan sendirian. Ya, sholatnya malas-malasan, baca Qur'annya malas-malasan kalau dalam keadaan sendirian. Nah, itu adalah orang-orang yang dikatakan ria. Yang kedua, apa? Wayan syatu idza kana finnas. Wayan syatu idza kana finnas. Dia semangat, dia girahnya muncul ketika ada manusia, ada orang. Kalau ada orang, dia semangat. Begitu orang nggak ada, dia kendor lagi. Itu namanya ria. Yang ketiga, yazidu fil amal idza uthniya alaihi wa yanqusu idza dzumma. Dia menambah amal solehnya kalau dia dipuji. Waduh, antum ini luar biasa. Tiap hari ke majelis taklim. Tiap Jumat antum ini infak nasi. Tiap Jumat antum berbagi sedekah. Subhanallah, antum luar biasa. Nah, semakin dipuji, dia menunjukkan eksistensinya, semakin naik lagi ibadahnya, maka itulah ria. Itulah ria. Jadi hati-hati. Orang ria itu satu, dia kalau dalam keadaan sendiri dia bermalas-malasan. Tapi kalau ramai dia semangat. Kemudian yang ketiga, dia menambah amal kalau dipuji, sementara dia menutup amal ketika dalam keadaan dia tidak disebut namanya, tidak dipuji amalnya. Ya, ini adalah ciri orang yang ria. Dan ini adalah esensi sholat yang pertama, yaitu mengajarkan kita agar kita beribadah apapun niatkan karena Allah. Nah, ini niatkan karena Allah. Kenapa? Karena agar jauh daripada sifat ria. Ya, ikhlas. Ikhlas itu lakukan, lupakan. Itu ikhlas. 2L. Lakukan, lupakan, itu ikhlas. Ya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria. Subhanallah. Nah, kemudian apa? Perlu saya sampaikan bahwa ingat, teman-teman dirahmati Allah, ria itu bukan karena kelihatan orang saja. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang tidak dilihat orang, tapi bisa berpotensi menghancurkan amal solehnya. Dia sih nggak ria, dia nggak ria, karena memang amalnya tidak dilihat oleh orang lain, ya. Tapi dia melakukan mungkin posting sesuatu, tujuannya adalah untuk mendakwahi orang lain. Ya, jadi bukan ria. Ya, bisa jadi tujuannya untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, tapi subhanallah, walaupun kita terbebas dari ria, kadang-kadang ada penyakit yang lain namanya ujub. Ya, ujub itu dia bangga diri. Dia bangga diri. Artinya apa? Dia merasa bahwa amal solehnya itu sudah hebat. Nah, itu ujub. Nah, orang begini esensi sholatnya nggak dapat. Ya, maka hati-hati. Yang pertama, apa? Substansi sholat adalah mengajarkan kita agar kita melakukan apapun ikhlas karena Allah. Tidak ada yang namanya ingin dicari pujian-pujian makhluk Allah. Ini substansi sholat. Jadi kalau orang sholat masih mau cari pujian manusia, maka sholatnya gagal. Ya, sholatnya gagal. Yang kedua, apa substansi daripada sholat? Yang kedua adalah wayamnaunal ma'un. Wayamnaunal ma'un. Dan dia enggan menolong saudaranya dengan barang-barang yang berguna. Nah, al-ma'un. Al-ma'un itu punya beberapa makna, ya, di antaranya al-ma'un ini dari akar kata ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan. Ya, mu'unah itu pertolongan, tapi tak marbutohnya dihapus, diganti alif, alifnya di setelah mim. Makanya al-ma'un. Jadi begitu. Ya, artinya apa? Artinya yang menghalangi dan yang tidak mau memberikan pertolongan. Itu adalah kata-kata apa? Al-ma'un. Yang pertama. Yang kedua, al-ma'un terambil dari kata al-mi'in. Al-mi'in artinya hal-hal kecil yang dibutuhkan dalam keseharian. Jadi kalau mau menolong seseorang, ya, ini jangan beranggapan pertolongannya itu yang besar.
di sini justru adalah diukur dari sesuatu yang kecil. Misalnya, kalau ada tetangga kita minjem jarum, ya sudah, jangan berharap jarum itu kembali. Itu namanya orang yang tidak mendustakan agama. Jangan dicari-cari jarum mana nih, udah 3 bulan belum dipulangin. Jadi kalau ada orang minjem jarum, ya sudah, anggap saja itu minta, kita kasih. Ada tetangga minjem beras, masa beras pinjem? Kasih saja berasnya, sudah. Nah, itulah orang-orang yang ringan tangan. Ya, maka Masya Allah, kalau kita punya prinsip, punya pribadi yang ringan tangan, dia mau menolong ya kepada orang, maka subhanallah dia akan mendapatkan derajat apa? Derajat orang yang mulia di mata Allah. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya harta yang kita miliki adalah semuanya titipan Allah. Apapun yang kita ada hari ini, semuanya titipan Allah. Nah, makanya orang yang nggak mau nolong orang, ya berarti dia pelit. Seperti Korun, ya dia pelit, merasa hartanya itu yang bisa kekal dan bisa menyelamatkannya dan bermanfaat baginya. Padahal selama harta itu tidak dijalankan di jalan Allah, nggak ada manfaatnya buat akhirat. Maka orang-orang yang sholat tapi pelit, nah ini nih esensinya nih. Dia sholat, satu, dia berharap ujian orang, dia gagal. Dia sholat tapi dia pelit. Tetangga pinjem jarum ditagih. Tetangga pinjem beras ditagih, pinjem tisu ditagih. Padahal itu kebutuhan keseharian. Ya, maka ini disebut orang yang pelit. Nah, ini adalah isi daripada surah Al-Maun. Ikhtitam sekarang. Subhanallah. Surah Al-Maun ini adalah berbicara substansi, bukan formalitas. Ya, makanya kalau bicara formalitas, sholat kita itu sudah beres. Ya, kalau dalam bab fikih, sholat kita sudah beres karena sudah menjaga wudhunya, artinya bersuci dilakukan sebelum sholatnya, tempatnya sudah baik, tidak najis, pakainya tidak najis, tepat waktu, memenuhi rukunnya, memenuhi syarat sahnya. Secara fikih sudah selesai tugas kita untuk ibadah sholat, tapi secara substansi kadang-kadang ini masih bermasalah. Makanya surat ini mengajarkan substansial, bukan formalitas. Ya, bukan formalitas. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang percaya dengan hari pembalasan atau hari akhir tadi, maka kepercayaan itu harus dibuktikan dengan beramal. Ya, dengan beramal. Kalau nggak ada amal, itu bohong, itu dusta namanya. Contoh gini, kalau teman-teman datang ke dokter misalnya, Assalamualaikum, dokter, saya mau berobat. Saya mau berobat. Lalu dokter kasih resep dan kita tebus obat. Nah, kenapa kita mau tebus obat dan bahkan kita minum itu obat? Jawabannya, karena kita percaya dengan dokternya dan kita pun percaya dengan resepnya. Maka kita percaya dengan obatnya, jadi kita minum. Nah, itulah gambaran orang yang percaya. Percaya dengan kesehatan, dengan kesembuhan dari wasilah dokter. Padahal Allah yang memberikan kesembuhan. Tapi anehnya, kita nggak yakin, atau kita ini yakin dengan hari pembalasan, tapi nggak ada amal, nggak ada persiapan. Ya, malah sibuk dengan amal orang. Yang harus kita lakukan adalah sibuk dengan amal diri sendiri. Ya, itu kira-kira hikmah yang kedua. Yang ketiga, pelajaran dari surah Al-Maun ini adalah ternyata sholat dan memberikan anak yatim makanan ataupun menyayangi anak yatim atau memberi makan fakir miskin, ini bagian dari substansi ibadah. Ibadah kita kepada Allah itu ada vertikal, ada horizontal. Vertikal kita sebut hablum minallah, horizontal hablum minannas. Nah, ibadah sholat dalam ayat ini, sholat ini adalah hubungannya dengan Allah, connect-nya dengan Allah. Sementara kasih makan anak yatim ataupun tidak menghadir anak yatim, kasih makan fakir miskin, ini urusannya dengan manusia. Dan Allah mengajarkan, Islam mengajarkan bahwa manusia atau kita semua adalah manusia yang tidak bisa hidup individual. Kita ini butuh
yang namanya orang lain. Makanya kita disebut juga makhluk sosial. Makanya disuruh social distancing susah. Kita bukan makhluk social distancing, tapi makhluk sosial. Nah, yang berhubungan, berinteraksi. Nah, karena kita ini makhluk yang berinteraksi dengan manusia, maka Allah ada aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah saling mencintai karena Allah, saling memberi karena Allah, saling berbagi karena Allah. Itu aturannya. Supaya muamalahnya terikat dengan hebat. Bukan hanya urusannya taat saja, tapi nggak peduli dengan orang lain. Islam tidak seperti itu. Maka ukuran keimanan seseorang selalu dihubungkan dengan bagaimana dia kepada orang lain. Ya, ada dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang ya dengan iman yang baik yang sempurna kalau tidak mencintai diri temannya, diri orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian ada lagi la yu'minu, tidak beriman, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, jadi ukurannya jelas, semua diukur dengan bagaimana hubungan kita bukan melulu dengan Allah tapi dengan manusia lain. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Syukran lakum ala husni istimaikum. Mungkin ada pertanyaan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terputus di sini. Ada pertanyaan Ustaz melalui kolom chat. Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk dalam orang yang lalai dalam sholat, Ustaz? Baik. Jazakillah khair. Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dalam sholat, coba kita banyak belajar dari sholatnya orang-orang soleh, sholatnya para sahabat. Bagaimana para sahabat itu bisa sholatnya sebagai mi'rajnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada ungkapan sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau melihat cuplikan-cuplikan kisah para sahabat itu sholat, subhanallah, ada yang sholatnya dia tidak tidak bergeming, walaupun ketika sholat dia harus digigit oleh seekor lebah. Bahkan bukan seekor, 17 sengatan lebah. Ada sahabat yang disengat oleh 17 sengatan lebah, dia nggak bergeming, tetap sholat. Kenapa? Saking khusyuknya dalam sholat. Ya, kemudian ada sahabat yang dia sholat mengatakan kepada keluarganya, silahkan, kalau kamu mau ngobrol silahkan, aku tetap akan bisa sholat. Silahkan berbicara ketika aku sholat. Subhanallah, ini makomnya sudah luar biasa. Ya, makomnya luar biasa. Dan iman kita pasti tidak seperti mereka. Maka kalau kita bisa belajar dari para sahabat, minimal kita punya idola yang benar, idola yang baik, sehingga walaupun sholat kita tidak seperti hebatnya para sahabat sholat, apalagi seperti Rasulullah, mustahil, tapi minimal kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan, atau kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari sholatnya para sahabat, ya, dari sholatnya para sahabat. Maka subhanallah, untuk level iman kita ya, kalau level iman sahabat seperti itulah. Level iman kita ya, untuk sholat agar sholatnya tidak lalai, minimal kita diawali dari tepat waktu ketika sholat. Nah, ini penting.
belajar mendisiplinkan diri dalam sholat. Ketika masuk waktu sholat, ya sudah. Adzan, Allahu Akbar. Stop semuanya, sholat. Nah, itu cara untuk mentarbiyah diri kita agar tidak lalai. Ini dari segi waktu sholat dulu. Ya, dari segi waktu sholat agar tidak lalai. Belajar membesarkan Allah dengan cara mengutamakan waktu sholat ketika memang sudah masuk waktu sholat. Ya, mengutamakan sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Tidak menunda-nunda sholat. Itu dari segi waktu. Nah, yang kedua, ketika sudah masuk waktu sholat, ya, agar kita ini tidak lalai dalam sholat, maka coba teman-teman punya satu ayat untuk mencambuk diri kita agar sholatnya khusyuk. Punya cambukan ayat, misalnya sebelum sholat ingat ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti kita ingat mati. Kalau sudah ingat mati, insya Allah akan lebih khusyuk sholatnya. Ya, atau ayat lain, mungkin ada ayat yang umum, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Silahkan. Itu pun bagian daripada cambukan. Nah, Allah siapkan 114 surat untuk kita bisa ambil salah satunya menjadi cambuk sebelum kita sholat. Agar tidak lalai juga dalam sholat. Dalam waktu dengan cara disiplin waktu sholat. Ya, sebelum sholat punya satu ayat ya sebagai cambukan bagi diri kita agar sholat kita khusyuk. Nah, kemudian ini tidak kalah penting di saat sholatnya. Kalau tadi mengawali sholat, dan ini di saat sholatnya, bagaimana agar kita tidak lalai di saat sholatnya? Coba teman-teman ishtigol aqwal af'al wal ahwal ma'allah. Ishtigol itu sibuk, aqwal perkataan, af'al perbuatan, wa ahwal ya ma'allah. Keadaan, hati, semuanya sibukkan kepada Allah. Itu caranya. Maka ini disebut khusyuk. Jadi khusyuknya level kita itu seperti ini. Kalau khusyuknya para sahabat itu tadi levelnya luar biasa. Ya, sulit mengikutinya. Tapi khusyuk level kita minimal satu, perkataannya, bacaan sholatnya benar. Supaya sibuk lisan kita dengan bacaan sholat yang benar. Jadi sholatnya enak. Fasih bacaannya, Al-Fatihahnya fasih. Surat-surat pendeknya pun dihafal dengan baik. Ya. Kemudian bacaan rukunya, sujudnya, doa-doanya, semua perkataannya baik. Sibuk dengan itu, maka insya Allah ini akan membuat khusyuk dalam bacaan sholat. Dia nggak terganggu dengan bacaan lain. Yang kedua, af'al, perbuatan. Maksudnya apa? Perbuatan itu gerakan. Dia tahu sempurnanya ruku seperti apa. Dia harus tahu sempurnanya sujud bagaimana. Dia harus tahu berdiri tegak itu seperti apa. Itu akan membuat kita bisa khusyuk dalam sholat dan tidak lalai. Sehingga apa? Gerakan-gerakan yang lain itu nggak mungkin datang. Kadang-kadang ada orang sholat betulin peci, ada orang sholat narik mukena, ada orang sholat garuk, ada orang sholat malah ngangkat handphone. Kenapa? Karena dia tidak punya gerakan yang dijadikan gerakan itu sempurna karena kurangnya ilmu. Nah, kalau sudah sibuk dengan gerakan, dia akan sibuk dengan yang lain. Maksudnya gerakan sholat. Ya, itu akwal. Nah, ahwal yang ketiga, ahwal. Nah, ahwal ini urusannya hati. Kalau perkataan, kita bisa belajar dari ulama, para guru, maksudnya langsung perkataan sholat, bacaan sholat, bisa beli bukunya. Perbuatan juga kita bisa lihat, bisa diajarkan. Tapi hati ini urusannya susah. Karena apa? Karena urusan hati ini bolak-balik, berombang-ambing. Ya, makanya kalau urusan hati jangan sampai Jangan sampai lengah. Ya, jangan sampai lengah. Syaratnya apa? Syaratnya kalau hati ini biar khusyuk, tidak lalai hatinya, maka subhanallah di antaranya adalah dia harus menghadirkan. Ya, dia hadir. Jadi sholatnya itu nggak cuma fisik, hatinya itu hadir. Sehingga dia nggak gampang lupa rakaat. Orang yang suka lupa rakaat sholat, hatinya tuh nggak ikut sholat. Hatinya nggak ikut sholat. Ya, maksudnya menghadirkan hati itu gimana caranya? Dzikrul maut. Jadi sebelum sholat, ingatnya kematian. Orang yang ingat kematian, maka Rasulullah mengatakan, fasoli sholat al-muadzib. Sholatlah Anda
seolah-olah Anda sholat terakhir kali. Itu caranya. Ya, contoh begini. Kira-kira kalau ada orang dihukum mati, divonis hukuman mati oleh hakim, kamu besok jam 7 pagi kamu udah eksekusi mati. Kira-kira orang ini sholat subuhnya kayak apa? Khusyuk nggak dia? Waduh, subhanallah. Sholat subuhnya luar biasa. Lama, khidmat khusyuk. Karena itu sholat terakhir dan dia tahu. Jam 7 dia mau dieksekusi mati. Nah sekarang, kematian yang sesungguhnya datangnya dari siapa? Dari Allah. Kita yakin ketika kematian itu ditentukan oleh hakim, sementara nggak yakin kematian ditentukan oleh Allah. Makanya kalau kita bisa memposisikan diri kita ini, bahkan kematian itu bisa datang tiba-tiba, sehingga setiap sholat kita jadikan sholat itu adalah sholat terakhir bagi kita, dan itulah khusyuk. Ya, itu bisa memudahkan kita untuk khusyuk. Ya, dzikrul maut. Ya, dzikrul maut. Nah, kemudian apalagi, subhanallah, untuk bisa agar hadir hati dalam sholat itu, dia harus subhanallah, dia harus membesarkan Allah. Takzim itu mengagungkan Allah. Ya, kalau Allah nggak diagungkan, Allah dikecilkan, ya tidak akan bisa khusyuk kita. Pasti lalai terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir tafahum. Ya, pahami bacaan sholat. Ya, pahami bacaan sholat dari Al-Fatihah sampai Hamidum Majid. Pahami makna-makna bacaan sholat. Maka ini akan membuat kita menjadi khusyuk dalam sholat, yaitu di suasana hati kita. Ya, itulah kira-kira. Jadi lalai tadi banyak faktornya, bisa lalai perkataan, perbuatan, lalai gerakan, atau lalai waktu. Makanya lalai untuk obatnya adalah lalai waktu, maka disiplin dan ditunda sholat. Ya. Kemudian lalai dari lisan, perkataan, maka pelajari bacaan sholat dengan baik. Ya, pelajari gerakan sholat dengan baik. Lalai dari hati, hadirkan hati ini ikut dalam sholat, yaitu dzikrul maut. Ya, caranya mengingat kematian, kemudian besarkan Allah, kemudian yang ketiga adalah pahami bacaan sholat kita. Ya, mudah-mudahan dengan itu sholat kita mendapat sholat yang derajatnya adalah sholatnya seperti sholatnya orang-orang beriman yang Allah perintahkan. As-sholatu sirajul mu'minin. Sholat itu adalah sirot itu dikatakan connect, ya, mi'rajnya orang mukmin. Ya, mi'rajnya orang mukmin. Sholat itu, mi'raj itu kan Rasulullah ke arsy-nya Allah. Jadi seolah-olah orang yang sholat itu jasadnya boleh di bumi, tapi ruhnya connect dengan Allah. Itu adalah orang yang tidak lalai dalam sholat. Syukran. Mudah-mudahan bisa difahami. Allah barik fiik.